Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas mengenai uang dan perbankan. Apa saja yang akan dibahas pada bab kali ini? Yang pertama yaitu mengenai uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Pada mulanya, pada perekonomian subsisten, perdagangan dilakukan dengan cara barter. Jadi kita belum mengenal uang yang seperti sekarang ini, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya, barter memerlukan kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of want. Jadi, jika kita misalkan menginginkan barter antara kambing dengan kebutuhan kain misalkan, itu kita harus menemukan nilai yang sama terlebih dahulu. Dan kebanyakan ketika hewan ternak dibarterkan dengan kain misalnya untuk kebutuhan sandang, itu nilainya tidak bisa pas, atau salah satu mengalami kerugian namun tidak merasa kalau mereka itu merugikan, saling dirugikan. Jadi ada berkurangnya nilai yang seharusnya bisa ditemukan titik tengahnya dengan alat tukar, yaitu uang. Tapi pada waktu itu belum muncul gagasan mengenai uang tersebut. Jadi menggunakan cara barter, dan misalkan satu gulung kain itu nilainya sama dengan satu ekor hewan ternak atau kambing. Bisa kan, sebenarnya kalau kita melihat kenyataannya tidak seperti itu nilainya, pembentukan nilai barternya, tapi itulah yang terjadi. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada penentuan harga sukar dilakukan. Karena harga antara kambing dengan satu gulung kain ini tidak sama, maka pada waktu itu tentunya sulit untuk menentukan harga ini sebenarnya berapa, ini sebenarnya berapa. Jadi belum ada mengenai kesamaan nilai tersebut. Lalu barter membatasi pilihan pembeli. Jadi ketika kita memerlukan banyak, misalkan kita memiliki kebutuhan yang tidak hanya kain, misalkan kita butuh juga beras, untuk butuh makanan, butuh sandang, itu kita harus menyiapkan banyak kambing. Misalkan kita punya kambing, itu tidak bisa kalau kita hanya punya kambing satu. Kalau kita punya kambing satu, kita hanya mendapatkan satu pilihan, yaitu antara sandang atau pangan itu tadi. Jadi adanya keterbatasan pilihan bagi dua orang yang bertransaksi. Kemudian menyulitkan pembayaran tertunda. Lalu sukar untuk menyimpan kekayaan. Jadi tidak ada nilai pasti yang bisa untuk, misalkan kita menyimpan hewan ternak sebanyak itu, kan lebih baik kita menyimpan sesuatu yang berharga, yang tidak seperti kambing tapi bisa dibawa ke mana saja atau mudah untuk digunakan, seperti itu. Lalu muncullah gagasan mengenai uang ini. Gagasan mengenai uang yaitu benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan tukar menukar atau perdagangan. Segala sesuatu yang diterima secara umum dalam pembayaran untuk memperoleh barang dan jasa, atau dalam pembayaran kembali hutang. Kemudian ciri-ciri uang yang pertama yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian dua, mudah dibawa-bawa karena barangnya itu ringan. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, kondisinya itu tahan lama. Dan yang terakhir, jumlahnya terbatas atau scarcity, tidak berlebihan. Lalu yang terakhir, yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Misalkan bendanya ini terbuat dari emas, ya emas itu yang mutunya emas harus sama dimanapun uang itu berada, maka terbuatnya harus dari emas atau dari perak. Kemudian kita masuk kepada fungsi uang. Fungsi uang yang pertama yaitu untuk melancarkan kegiatan tukar menukar atau
tidak perlu adanya double coincidence of one atau keinginan ganda yang tadi kita jelaskan. Yang kedua, untuk menjadi satuan nilai atau ukuran, sehingga ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Yang ketiga, untuk ukuran bayaran ditunda, syaratnya nilai uang harus stabil. Jadi nilai uang ini tidak akan berubah. Misalkan 100 rupiah, ya tetap 100 rupiah nilainya, tidak akan berubah menjadi 1.000 rupiah atau 150.000 rupiah dan sebagainya. Kemudian uang ini sebagai alat penyimpanan nilai yang sifatnya mudah disimpan dan mudah untuk diurus. Kriteria uang. Nah, ini ada 9 kriteria uang. Yang pertama, acceptability atau diterima secara umum. Kemudian yang kedua, stability of value atau mempunyai nilai yang stabil. Yang ketiga, elasticity of supply atau memiliki elastisitas penawaran. Yang keempat, portability atau mudah dibawa. Yang kelima, durability yang memiliki sifat yang tahan lama. Kemudian yang keenam, divisibility yang mudah dibagi dan mempunyai pecahan nilai. Yang ketujuh, guaranti atau mempunyai jaminan. Jadi setiap uang yang beredar itu mempunyai jaminan. Misalkan kalau dulu Indonesia itu mempunyai emas yang digunakan sebagai jaminan untuk uang yang beredar. Kemudian yang ke-8, uniformity atau bentuknya seragam. Dan yang ke-9, scarcity atau keberadaannya itu terbatas atau langka. Kita masuk ke lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah semua badan usaha atau perusahaan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan. Tugasnya untuk melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Ada 2 jenis lembaga keuangan. Yang pertama bank, yaitu terdiri dari bank umum dan bank perdagangan atau bank tabungan. Yang berikutnya non-bank adalah pegadaian, leasing, pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke bank umum. Bank umum memiliki peran sebagai lembaga keuangan atau bank yang melakukan transaksi, perhimpunan, peminjaman, dan penginvestasian berbagai jenis tabungan yang diperoleh dan menciptakan sendiri uang viral. Berikutnya, berperan sebagai financial intermediary atau lembaga perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Ada keistimewaan umum dari bank umum ini. Ada keistimewaan dari bank umum ini. Yang pertama yaitu tabungan dapat ditarik dengan cek. Kemudian yang kedua menciptakan daya beli melalui penciptaan uang viral. Dan yang ketiga memberikan pinjaman jangka pendek. Itulah keistimewaan dari bank umum. Kemudian kita masuk ke bank sentral. Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah merupakan otoritas moneter yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai kas pemerintah atau induk dari bank umum. Jadi semua bank umum itu mempunyai satu induk yang bernama bank sentral atau kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Sedangkan kalau contohnya misalkan seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Jateng, Bank DI atau segala macam bank itu namanya disebut bank umum. Kemudian apa perbedaan antara bank sentral dengan bank umum? Bank yang pertama yaitu hanya ada satu bank sentral di setiap negara, yaitu Bank Indonesia. Jika kita lihat contohnya di Indonesia atau The Fed di Amerika Serikat atau lembaga bank sentral di Amerika Serikat itu cuma satu. Kemudian tujuannya spesifik, berbeda dengan tujuan dari bank umum. Tujuan dari bank umum ada yang dimiliki bank umum tersebut ada yang dimiliki pemerintah dan dimiliki oleh swasta, sedangkan bank sentral milik pemerintah. Kemudian bank sentral dapat mencetak uang kertas dan logam. Namun bank umum hanya dapat mencetak uang viral. Bank umum ini tidak bisa mencetak uang kertas dan uang logam. Namun hanya bisa mencetak uang viral. Jadi uang yang beredar dari bank umum itu berasal dari bank sentral. Fungsi utama bank sentral. Yang pertama yaitu bertindak sebagai bank kepada pemerintah yang mengurus pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Bertindak sebagai bank kepada bank umum atau lender of last resort atau sebagai sumber pinjaman terakhir dari bank umum.
Jadi misalkan bank umum ini kekurangan uang kas atau uang tunai yang berbentuk kertas itu bisa mendapatkan suplai dari bank sentral. Berikutnya, mengatur dan mengawasi bank umum seperti izin pendirian, laporan bank umum, mengawasi lembaga keuangan lain. Jadi tugas bank sentral itu juga mengatur dan mengawasi bank umum serta lembaga keuangan lain, termasuk izin pelaporan, laporan bank umum, dan lain sebagainya. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang mana seperti menghitung laju inflasi, menetapkan kebijakan nilai tukar, menentukan cadangan devisa dalam rangka menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri. Terakhir, yaitu mengatur dan menjaga sistem pembayaran, seperti menetapkan alat pembayaran, sistem clearing, jenis uang yang beredar untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Nah, ini yang dimaksud mata uang dalam perdagangan. Uang yang beredar atau M1 yang terdiri dari uang kartal atau uang kertas, uang logam, atau mata uang dalam peredaran. Sedangkan uang giral atau biliet giro atau cek yang berasal dari kegiatan perdagangan dari dalam luar negeri atau di dalam atau luar negeri. Uang kuasi atau kekayaan mudah tunai, yaitu deposito berjangka, tabungan, rekening falas milik swasta domestik. Kemudian uang beredar dalam arti luas dapat diartikan likuiditas perekonomian atau M2. Sehingga M2 sama dengan M1 ditambah dengan uang kuasi. Maka terbentuklah nilai dari M2. Nah, kita masuk ke penciptaan uang melalui sistem perbankan. Di Indonesia, uang primer didefinisikan sebagai kewajiban otoritas moneter atau Bank Indonesia terhadap sektor swasta domestik dan bank umum, yang berupa uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia, serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Kita contohkan seperti ini. Yang pertama yaitu eksportir. Eksportir ini melakukan transaksi dengan perusahaan dari luar negeri, yang mana dia mendapatkan bayaran berupa cek atau giro, yang mana hanya dapat dicairkan di bank umum melalui kegiatan pencairan wesel. Kemudian oleh bank umum, cek tersebut dicairkan oleh eksportir ke bank umum, kemudian bank umum memberikan nilai sebesar atau sebanding dengan, misalkan eksportir ini mendapatkan $100.000 dari perdagangannya dengan perusahaan asing di Amerika. Kemudian $100.000 tersebut dilakukan pencairan wesel melalui bank umum, maka kursnya yang diterima oleh eksportir melalui pencairan wesel itu bisa berupa rupiah. Jika dirupiahkan $100.000 itu, maka eksportir menerima pencairan wesel sebesar 1,4 miliar rupiah. Nah, kemudian ceknya diberikan kepada bank umum. Nah, bank umum ini dapat menyimpan atau mencairkan cek yang diperoleh dari eksportir ini, dijual atau diberikan kepada bank sentral, atau menjual wesel tersebut kepada bank sentral, sehingga bank sentral memberikan pengganti sebesar 1,4 miliar tersebut atau $100.000 kepada bank umum. Jadi ceknya diberikan kepada bank sentral, sehingga bank sentral ini mencetak uang sebesar 1,4 M yang diberikan kepada bank umum. Yang pada awalnya tadi bank eksportir mencairkan wesel kepada bank umum sebesar 1,4 M atau $100.000. Lalu bank umum memberikan kepada eksportir, kemudian bank umum ini setelah menerima cek atau wesel dari eksportir tersebut mencairkan dananya kepada bank sentral, sehingga bank sentral melakukan pembuatan atau penciptaan uang yang diberikan kepada bank umum sebesar yang diberikan kepada eksportir, yang diberikan dari eksportir tadi. Kurang lebih seperti itu penjelasannya.
Lalu kita masuk bagaimana bank menciptakan uang pada pada contoh yang kedua, yang mana deposit. Deposit ini bisa berasal dari perusahaan atau dari orang yang menabung atau kegiatan transaksi luar negeri yang menggunakan bank dan lain sebagainya. Deposit, misalkan ini depositkan $1.000. Nah, deposit $1.000 ini oleh bank yang pertama, dari deposit $1.000 ini, uang yang ditahan oleh bank hanya sebesar 10%-nya atau $100. Sedangkan $900-nya dilakukan diberikan kepada pinjaman kepada yang nasabah yang memerlukan pinjaman. Misalkan ini student one atau orang yang pertama atau nasabah yang pertama ini meminjam uang dari bank sebesar 900 yang digunakan untuk membeli sepeda. Nah, setelah pelajar atau nasabah ini membeli sepeda kepada perusahaan sepeda ini, perusahaan sepeda tersebut mendepositkan uang yang diperoleh dari transaksi jual beli dengan pelajar yang pertama. Lalu didepositkan kepada bank sebesar $900. Masuklah sebagai deposit bank kedua sebesar $900. Oleh bank kedua ini juga disimpan 10%-nya dari $900 ini sebesar $90. Kemudian $810-nya ini diberikan pinjaman kepada nasabah yang kedua. Dari nasabah kedua ini ingin memberikan peralatan elektronik dari uang pinjaman kepada bank yang kedua ini tadi. Kemudian pelajar tersebut memberi peralatan elektronik pada toko peralatan elektronik, dan dana yang diterima dari transaksi dengan nasabah yang kedua di peralatan elektronik ini tadi didepositkan atau ditabungkan ke bank yang ketiga. Oleh bank ketiga digunakan atau disimpan 10% dari deposit itu tadi, kemudian sisanya 90%-nya digunakan untuk pinjaman lagi kepada nasabah yang memerlukan. Begitu terus sampai nilai vault-nya ini 0. Dari ketiga jenis atau ketiga alur ini, bank sudah menciptakan uang sebesar 2.439. Dari mana? Dari pinjaman yang pertama ditambahkan dengan pinjaman yang kedua, ditambahkan pinjaman yang ketiga. Itu tadi bagaimana bank menciptakan uang. Saya lanjutkan. Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan. Nah, itu tadi prosesnya. Proses pertambahan uang giral tadi dari sini itu seperti ini. Proses penciptaan uang seperti di atas akan terus-menerus berlangsung hingga kelebihan cadangan tidak ada lagi atau vault-nya itu bernilai 0. Yang mana tadi pada 3 bank itu vault-nya itu masih bernilai sebesar 81. Nah, itu nanti jika nilainya sudah 0 maka tidak ada proses penciptaan uang. Kemudian nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan demand sama dengan uang giral dibagi dengan bagian atau persentase tabungan giral, atau D sama dengan S per R aksen, di mana D sama dengan jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan giral atau cadangan kelebihan cadangan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang, atau D-nya ini hasilnya. Kemudian S atau uang giral, tabungan giral, atau cadangan atau kelebihan cadangan yang mula-mula diciptakan. Kemudian dibagi dengan R atau bagian persentase tabungan giral yang tercipta yang harus tetap ditahan dalam bank sebagai cadangan atau vault-nya itu R ini. Ada contohnya, jika misalkan tabungan giral di awal adalah 100 juta, dengan ketentuan cadangan wajib 20%, maka berdasarkan formula di atas, pertambahan uang giral
100 juta atau S-nya dibagi dengan R atau 20%, maka pertambahan uang viralnya sebesar 500 juta. Bagaimana dengan pertambahan cadangannya? Pertambahan cadangan 20 juta dibagi 0,2 sama dengan 100 juta. Kemudian pertambahan pinjamannya sebesar 80 juta dibagi dengan 0,2 sama dengan 400 juta. Kita lihat pada tabel berikutnya. Yaitu tadi tabungan viralnya sebesar 100 juta dolar. Di akhir pertambahan uang viral ini jumlahnya sebesar 500 juta. Kemudian dengan cadangan 20%, dengan pertambahan cadangan 20 juta, maka jumlah yang timbul adalah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian jumlah yang diminjamkan sebesar 80 juta. Pertambahan pinjamannya sebesar 80 juta dibagi dengan cadangan wajib 20%, maka nilai akhir yang timbul sebesar 400 juta. Kemudian jumlah seluruh tabungan viral. Jika dijumlahkan semuanya, maka akan timbul nilai sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, kita masuk kepada teori keuangan Keynes, yang mana kemarin kita sudah sempat menyinggung mengenai teori keuangan Keynes. Ada dua tujuan memegang uang. Yang pertama untuk permintaan untuk transaksi, dan yang kedua permintaan untuk berjaga-jaga atau spekulasi. Yang ketiga ada permintaan untuk spekulasi. Ada 3 jenis tujuan memegang uang, yang mana permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan berikut. Kita lihat di grafik, bila mana pendapatan nasional pada YA, maka permintaan akan uang akan berada pada MA. Apabila pendapatan nasional ini naik ke YB, maka permintaan uang akan naik sebesar MP untuk kegiatan transaksi. Kemudian ini untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kemudian pada permintaan uang untuk spekulasi, jika suku bunga bank itu sebesar R0, maka permintaannya berada pada M0. R0 jika suku bunga pada R0, maka permintaan uangnya sebesar M0. Dan apabila suku bunganya turun kepada R1, maka permintaan uang akan semakin besar. Ini berkebalikan dengan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Karena jika suku bunganya turun, maka permintaan uang akan semakin besar. Kita lanjutkan ke permintaan dan penawaran uang. Apabila pada money supply atau permintaan uang dari bank sentral ini berada pada MS0, maka suku bunganya ini akan berada pada R0 atau lebih rendah permintaan uangnya. Jika suku bunganya turun ke R1, maka permintaan uang akan lebih banyak sehingga membentuk keseimbangan yang awalnya E0 menjadi E1. Lebih banyak uang yang akan beredar. Kemudian efek perubahan penawaran uang terhadap tingkat harga, yang mana ada beberapa tahap atau mekanisme transmisi. Yang pertama yaitu perubahan penawaran uang yang akan menimbulkan perubahan suku bunga. Yang kedua yaitu perubahan suku bunga akan merubah investasi, dan perubahan investasi akan merubah pengeluaran yang menyebabkan perubahan pada pendapatan nasional. Kita lihat pada grafik. Ada 3 jenis grafik. Jika tadi kita sempat menyinggung mengenai apabila suku bunga ini berada pada R0, maka jumlah uang yang beredar atau penawaran uangnya adalah sebesar MS0. Dari R0 dan MS0 ini maka terbentuk keseimbangan E0 pada garis MS0 dan permintaan uang.
Kemudian apabila suku bunga ini turun kepada R1, maka permintaan uang yang beredar akan lebih besar, yaitu MS1. Ini akan mempengaruhi kepada tingkat investasi. Jadi permintaan dan penawaran uang ini juga akan mempengaruhi tingkat investasi, yang mana jika suku bunga berada pada I0, maka permintaan investasi akan jika suku bunga berada pada R0, maka permintaan investasi akan berada pada titik I0 berikut. Kemudian apabila suku bunga ini turun ke R1, maka permintaan akan kegiatan investasi akan semakin bertambah, ya, menjadi I1. Karena jika suku bunga ini turun nilainya, maka orang akan berbondong-bondong untuk melakukan investasi. Begitu juga sebaliknya, jika suku bunga ini naik, maka investasi akan semakin berkurang. Yang mana dari dua kegiatan penawaran uang dan investasi ini akan mempengaruhi pembelanjaan agregat dan pendapatan negara. Yang awalnya jika pembelanjaan agregat ini berada pada Y0, karena pendapatan negaranya sebesar Y0 dan garisnya ini berada pada E0, jika ditambahkan investasi kepada pembelanjaan agregat tersebut, akan menjadi AE1 atau agregat ekspenditurnya naik sebesar investasi yang dilakukan. Nah, pada saat itu pendapatan negaranya juga akan berubah dan membentuk titik keseimbangan yang baru, yang mana titik keseimbangannya akan berada pada titik E1 ini, atau lurus dengan garis Y1. Sehingga terbentuk keseimbangan baru yang awalnya E0 menjadi E1 yang semakin meningkat. Itu tadi penjelasan mengenai efek pertambahan uang. Berikutnya ke perangkap likuiditas. Apa itu perangkap likuiditas? Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam kegiatan perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Yang mana jika tingkat suku bunga ini berada pada nilai 4, maka permintaan uang atau jumlah uang yang beredar adalah sebesar MS0, sehingga terbentuk titik keseimbangan sebesar E0. Kemudian apabila suku bunga ini turun menjadi 2, maka permintaan akan uangnya akan menjadi MS1. Dan titik keseimbangan pada saat itu akan berada pada E1. Apabila turun lagi suku bunganya menjadi 0, maka permintaan uang ini akan semakin turun dan nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan mengenai kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Yang mana kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Ada dua masa. Yang pertama adalah masa deflasi, yang mana jika penawaran uang ditambah akan mengakibatkan penurunan pada suku bunga dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang mana ketika kegiatan ekonomi ini meningkat, maka kesempatan kerja lebih banyak dan pengangguran akan berkurang. Itu tadi masa deflasi. Kemudian pada masa inflasi, penawaran uang dikurangi sehingga tingkat suku bunga menjadi naik. Hal tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat masyarakatnya. Dan terdiri dari kegiatan pada masa inflasi, terdiri dari operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga dan mengubah suku bunga atau suku diskonto. Yang selanjutnya yaitu mengubah tingkat cadangan minimum. Berikutnya, kebijakan moneter kualitatif, yang mana langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan, yang akan mempengaruhi jenis pinjaman yang diberikan oleh institusi keuangan.
Hal tersebut terdiri dari pengawasan pinjaman yang mengarahkan pinjaman pada suku bunga rendah, mendorong pemberian kredit UMKM, persyaratan kredit ringan, pinjaman komersial, dan pinjaman untuk pembelian saham. Yang kedua, yaitu pembujukan moral, yaitu Bank Sentral melakukan atau membujuk bank-bank perdagangan untuk melakukan langkah-langkah tertentu supaya kebijakan moneter kualitatif ini dapat dilakukan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.